Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muters, selamat datang di podcast UKM Peradilan Semu UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, senang bertemu dengan kalian semuanya nih. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Desi Indri Aprilia yang akan memandu obrolan kita pada hari ini dengan tema peran jaksa dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat. Nah, tentu saja kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Ya teman-teman, jadi kita sudah kedatangan Ibu Ani Anifah SHMH selaku Ketua Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan juga ditemani oleh Bapak Baskoro Adi Wibowo selaku Kasih Intel dan juga Bapak Juanda selaku Kasih Datun. Selamat pagi Ibu, Bapak. Selamat pagi Mbak. Ya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah senang mendengarnya. Nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir pada podcast UKM Peradilan Semu di hari ini di tengah kesibukannya yang pastinya padat sekali ya Ibu. Ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa tema kita pada hari ini adalah peran jaksa dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat. Nah, akan tetapi sebelum kita masuk ke tema, saya merasa sedikit penasaran terhadap pengalaman dari Ibu Ani. Ini bisa saya panggil Ibu Ani saja? Bisa Mbak. Jadi pengalaman Ibu Ani ini dari awal menjadi seorang jaksa sampai sekarang ini menjadi Ketua Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, sobat-sobat semua. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada pagi hari ini kita bertemu dalam kegiatan Peradilan Semu UIN Pekalongan ya. Oke, adik-adikku sekalian, bahwa saya duduk di sini bersama dengan Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Bapak Baskoro Adi ya, dan bersama juga dengan Pak Juanda sebagai Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara. Saya sendiri Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Kalau tadi Mbak Desi nanyakan perjalanan kita sebagai Kepala Kejaksaan ya, tentunya semua kita jalani ya, karena kita itu abdi negara, kita jalani sebagaimana jaksa-jaksa yang lain ya, di mana Pak Baskoro maupun Pak Juanda juga menjalaninya. Jadi pertama saya mendaftar ya. Jadi nanti adik-adik sekalian ini bisa ini ya, sama ya. Untuk menjadi seorang jaksa syaratnya sebagai sarjana hukum ya, S1 sarjana hukum ya. Jadi saya waktu itu saya lulus kuliah, saya mendaftar di Kejaksaan RI, semua pada saat itu pendaftaran pada saat saya di Kejaksaan Agung ya. Jadi kita mendaftar semua di sana, kemudian nanti ada penyaringan, beberapa kali penyaringan dari tes tulis sampai dengan tes wawancara dengan eselon 1 ya, tentunya juga dengan kesehatan dan lain sebagainya. Singkat cerita ya, pada tahun 94 ya saya diterima menjadi calon jaksa ya, calon pegawai negeri sipil ya, sekaligus sebagai calon jaksa. Nah, setelah kita menjadi calon jaksa, kita harus menjalani kegiatan-kegiatan pekerjaan yang berhubungan dengan penegakan hukum, dan kita pelajari secara keseluruhan. Setelah 3 tahun saya menjalani kegiatan sebagai calon jaksa, baru kemudian saya bisa pendidikan jaksa, di mana pendidikan jaksa itu hanya
dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan RI dalam hal ini Kejaksaan Agung. Jadi seluruh jaksa yang ada di Indonesia pendidikannya seluruhnya di Kejaksaan di Jakarta, ya. Setelah lulus menjadi jaksa, dulu saya bertugas pertama saya penempatan di Kejaksaan Agung di bidang perdata dan tata usaha negara, ya. Yang sekarang bagian dari Datun itu Pak Juanda ini yang ini pegang. Kemudian saya kembali lagi ke Kejaksaan Agung, ya, bertugas di bidang perdata dan tata usaha negara, di mana yang kita jalani, ya, pekerjaan sebagai bagian dari perdata dan tata usaha negara adalah mewakili salah satu, ya, mewakili pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMD dalam hal bantuan hukum, pertimbangan hukum, ya, di Kejaksaan mewakili pemerintah tadi, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah BUMN dan BUMD, termasuk juga mewakili presiden jika presiden digugat, itu, ya. Jadi kalau perdata itu, perdata Dantun harus mendapatkan surat kuasa khusus, gitu, ya. Nah, setelah itu baru kemudian saya dimutasi, ya. Lama saya di Kejaksaan Agung, kemudian saya dimutasi ke Kalimantan Selatan, ya. Tepatnya di Kejaksaan Negeri Martapura. Saya menjabat Kasubsi di pemulihan hak, ya, di situ. Kemudian 1 tahun kemudian saya dimutasi menjadi Kasubsi di Kalimantan Timur, tepatnya di Kejaksaan Negeri Tarakan. Nah, di sana saya menjadi Kasubsi juga di Pidum, ya, pidana umum, ya, sebentar. Kemudian saya menjadi Kasih Perdata Dantun, ya. Kemudian dengan berjalannya waktu saya dimutasi lagi, ya, ke Jepara, ya, sebagai Kasubag Pembinaan. Kemudian saya dimutasi lagi menjadi Satgas, Satuan Tugas di Perdata Dantun di Kejaksaan Agung, ya. Kemudian saya dimutasi lagi menjadi koordinator, ya, di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru kemudian saya mendapatkan promosi, saya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri di Rantau, ya. Rantau itu Kalimantan Selatan, yang kemudian menjadi Kejaksaan Negeri Tapin, ya. Karena awalnya semua kejaksaan negeri yang ada di daerah yang disebut adalah ibu kotanya. Selanjutnya ada peraturan baru yang disebut harus kabupatennya. Jadi Kejaksaan Negeri Tapin di Rantau, ya. Setelah itu saya dimutasi menjadi asisten pembinaan di daerah istimewa Yogyakarta, ya. Kemudian saya dimutasi lagi menjadi Kepala Bagian Keuangan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, ya. Nah, baru kemudian sampailah saya di Kota Pekalongan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Seperti itu, ya. Nah, jadi panjang, ya. Saya tentunya Pak Baskoro dan Pak Juanda juga begitu. Semua harus mutasi baru kemudian kita bisa mencapai level, ya, yang ditentukan oleh pimpinan itu, ya. Memang setelah mendengar pengalaman dari Ibu Ani ini sangat luar biasa sekali, ya, Ibu, perjalanannya dari awal hingga sekarang, dan tentunya ini menjadi sebuah motivasi bagi kami mahasiswa hukum untuk tetap semangat dalam mencapai impiannya nanti, karena perjalanan kami tentunya masih sangat panjang sekali. Jadi salah satu penyemangat untuk kami, gitu. Oke, ya. Iya. Jadi nanti mungkin adik-adik jika berminat, ya, setelah S1, ya, seperti juga teman-teman semua yang jaksa, karena jaksa itu bisa menjadi pejabat fungsional, juga bisa menjabat fungsional dan struktural.
Ya, seperti ibu fungsionalnya itu jaksa, tetapi strukturalnya Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Begitupun Pak Baskoro dan Pak Juanda ya, yang mendampingi saya. Pak Baskoro, Pak Juanda ini jaksa. Ya, kemudian Pak Baskoro strukturalnya menjadi Kasintel ya. Pak Juanda menjadi Kasih Datun, seperti itu ya. Mungkin untuk sahabat Muters di luar sana yang menonton video ini, tadi sudah disebutkan bahwa bisa mendaftar kejaksaan ya, Bu, setelah lulus S1 nanti gitu. Nah, tapi di dalam masyarakat, ketika masyarakat itu mendengar kata jaksa ini, pasti yang terbenak di pikirannya adalah hanya menjadi penuntut umum di persidangan saja. Nah, apakah memang peran dari jaksa itu hanya sebatas penuntut umum di persidangan saja, atau memang ada peran lainnya yang belum diketahui oleh banyak masyarakat ini, Bu? Baik, sangat bagus pertanyaannya ya, Pak ya. Nanti kita bisa sampaikan, karena memang benar masyarakat itu mengetahui jaksa itu penuntut ya. Nah, di dalam Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 di pasal 30-nya bahwa tugas fungsi kejaksaan itu penuntutan ya. Kemudian juga selain itu ada perdata dan tun. Penuntutan itu di pidana ya, di bidang pidana itu ada pidana umum, ada pidana khusus ya. Semua yang di penuntutan itu pidana umum dan pidana khusus. Kemudian mungkin ini nggak perlu saya jelaskan secara detail ya, Mbak ya, karena itu panjang ya. Kemudian ada perdata dan tun ya, nanti akan disampaikan. Saya dibantu oleh Pak Juanda untuk menyampaikan perdata dan tun. Juga ada ketertiban umum. Antara lain ketertiban umum itu ya seperti penerangan hukum, bantuan hukum, kemudian proyek-proyek strategis nasional maupun itu bisa kita dampingi. Kemudian juga di Pakem ya, itu bisa juga kita laksanakan di kegiatan intelijen ya, termasuk kesadaran hukum itu di intelijen. Nah, di perdata dan tun seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perdata dan tun itu perdata itu sendiri bisa kita mewakili ya, baik itu di di gugatan maupun jawaban ya. Itu nanti kita mendapatkan kuasa dari pemerintah, dari negara, dari misalnya presiden ya, kemudian dari BUMN, BUMD itu. Nah, itu yang perdata. Tun di mana setiap pejabat ya yang digugat, maka kita juga bisa mewakili sebagai tergugat daripada yang digugat itu. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak, mungkin untuk intelijen dulu, Pak Baskoro dibantu untuk ini ya. Iya, jadi kalau di kejaksaan itu ada bidang intelijen. Jadi tugasnya intelijen itu dia intelijen penegakan hukum. Jadi tugasnya di antara lain itu kita melakukan penyidikan judisial, kemudian kita juga melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum kepada masyarakat, kemudian kita juga pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat, pengawasan media sosial juga, pengawasan barang cetakan dan pengawasan barang asing, gitu. Baik, kalau dari kami tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Kajari terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang datun, tentunya Mbak Desi dan sahabat Muters ya, panggilannya sahabat Muters. Sahabat Muters. Nah, ini juga sih panggilannya ke sahabat Muters semuanya. Dia nanti yang berminat masuk kejaksaan, bidang perdata dan tata usaha negara itu tadi sederhananya kita itu sebagai pengacara negara. Jadi kalau kita berbicara pengacara, berarti tugas kita adalah membela kepentingan dari pemohon yang kita wakilkan, dalam hal ini tentunya negara atau pemerintah. Oke, jadi memang peran dari jaksa itu tidak hanya sebatas sebagai penuntut umum saja ya, Pak, tapi ada hal-hal lain seperti menjadi jaksa pengacara negara ketika di bidang perdata dan juga tata usaha negara, dan juga di
bidang intelijen itu juga memberikan penyuluhan hukum. Memberikan penyuluhan hukum di mana ini sangat sesuai dengan tema kita. Jadi bagaimana sih kira-kira jaksa ini dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat ya Pak? Karena seperti yang kita ketahui, masyarakat itu kan banyak sekali yang belum mengetahui terlalu dalam di dunia hukum ya Bapak. Jadi mereka masih kesulitan mengetahui apa itu hukum, sehingga ketika terjadi suatu masalah mereka bingung bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Jadi kira-kira bagaimana sih jaksa itu berperan dalam memberikan penyuluhan hukum, khususnya di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, itu apakah ada program-programnya gitu Bapak dan Ibu? Oke, saya jawab ya Mbak ya. Sahabat Muters ya. Muters itu dari bahasa Jawa ya, muter ya. Bagus sekali ya, Muters. Jadi tadi bidang intelijen salah satu adalah memberikan pelayanan hukum ya, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat itu ini dari saya ambil ya, karena intelijen itu kan banyak tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Baskoro. Fungsinya itu banyak ya. Salah satu adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Nah, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sub-subnya itu bisa dengan penyuluhan hukum, ya, bisa dengan sosialisasi hukum, bisa dengan penerangan hukum. Tinggal tinggal kita audiensnya siapa. Kalau audiensnya itu pemerintah, maka kita memberikan penerangan hukum. Nah, untuk pemerintah tidak hanya intelijen yang memberikan penerangan hukum ya, dari Datun juga bisa memberikan pendampingan hukum, bisa memberikan pertimbangan hukum ya. Jika di pemerintah daerah, misalnya kita di pemerintah di kota ini ya, berarti pemerintah daerah, dia akan membuat suatu peraturan perundang-undangan. Nah, adik-adik tahu kan di tata hukum tata negara itu ya, berarti kita bicara mengenai konstitusi ya, kita bicara mengenai peraturan perundang-undangan yang dari atas sampai ke bawah. Nah, pemerintah daerah ini ya, salah satu fungsinya adalah membuat suatu peraturan daerah. Nah, kalau pemerintah daerah itu memerlukan bantuan atau pemikiran tentang peraturan yang akan dibuat ya, maka kita akan bisa memberikan pertimbangan hukum. Kita bisa memberikan penerangan hukum pada pemerintah daerah. Jadi kita istilah kalau orang Jawa bilang ulun rembuk ya, ulun rembuk demi satu peraturan yang bisa sampai benar-benar bisa digunakan oleh masyarakat ya. Nah, untuk penyuluhan hukum ya, di mana tadi kesadaran hukum yang lain itu adalah penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini kita gunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan. Nah, pelayanan penyuluhan hukum sendiri, bidang intelijen bisa menggunakan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang kurang tahu menjadi tahu. Juga bidang Perdata dan Tun juga punya, yaitu dengan pelayanan hukum. Masyarakat yang kurang mengerti misalnya tentang tanah misalnya ya, sengketa tanah dan lain sebagainya, bisa minta pelayanan hukum ke Datun. Nah, untuk penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat itu melek hukum, gitu ya Mbak ya, agar melek hukum, maka bidang intelijen akan memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat. Kita sendiri Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan mempunyai program ya, mempunyai program itu Pak ya, 4 ya Pak Kasintel ya, 4 kali dalam 1 tahun. Nah, 4 kali dalam 1 tahun, nanti Pak Kasintel akan menjelaskan lebih lanjut. 4 kali itu kepada masyarakat. Nah, kepada masyarakat yang bagaimana itu bisa ditawarkan, atau kita biasanya akan meneliti Mbak di seluruh
kota Pekalongan ini ada 27 kelurahan ya, 4 kecamatan ya Pak ya, 4 kecamatan. Itu nanti akan ditawarkan gitu ya, mana yang memerlukan penyuluhan hukum ya. Untuk penyuluhan hukum banyak masyarakat nanti yang harus kita suluh ya, terutama untuk pemuda-pemudi ya. Nanti Pak Kasih Intel itu akan menanyakan ke Kasih Perdata Dantun dan juga ke Kasih Pidana Umum, akan menanyakan perkara yang banyak terjadi itu apa ya, perkara apa, contohnya di Pekalongan narkoba ya Pak ya yang banyak ya. Nah nanti Pak Kasih Intel akan menyuluh tentang bahaya narkoba, kemudian lalu lintas misalnya ya, lalu lintas. Nah, trek-trekan ya. Ini kalau mau hari raya itu ya, atau malam minggu misalnya ya, di depan saya itu banyak ini ya trek. Nah nanti Pak Kasih Intel akan menanyakan banyak nggak tentang kecelakaan ini, ataupun kalau misalnya nggak ada dengan keresahan masyarakat, Pak Kasih Intel bisa membuat program bahaya berkendara ya, bahaya berkendara. Kemudian nanti kalau mengenai ada itu 1 atau 2 tahun yang lalu tentang kenakalan remaja yang mukul-mukul antar geng itu loh, antar geng atau tawuran ya. Nah itu juga pernah kami sidangkan juga, dan nanti Pak Kasintel akan memberikan itu. Nah mungkin selanjutnya mungkin Pak Kasintel secara detail monggo disampaikan. Jadi memang di kami itu ada program rutin. Jadi selain penyuluhan hukum 4 kami, kita juga ada penerangan hukum itu juga ada bersama 4 kami. Selain itu kita juga ada program jaksa masuk sekolah. Nah itu kita rutin, kita setahun 4 kali juga itu di sekolah-sekolah, bisa SMP, SMA, bahkan SD pun kalau memang perlu kita laksanakan, karena kan memang kita harus mengenalkan hukum sejak dini ya. Nah itu kan. Selain itu kita juga ada program jaksa menyapa. Nah jaksa menyapa ini kita siaran di radio, bisa di RRI, bisa di Radio Batik di Kota Pekalongan, atau bisa juga di Batik TV. Nah itu. Oke, jadi memang banyak sekali ya program-program yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan ini. Mungkin ini Mbak saya tambahkan, mungkin yang di pelayanan hukum nanti Pak Kasih Datun bisa menambahkan pelayanan hukum. Khusus di bidang perdata dan tata usaha negara, Mbak Desi, kita juga diberikan kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dan enaknya ini juga untuk jadi jasa bagi masyarakat, pelayanan hukum yang kita berikan itu sifatnya gratis. Nah, jadi teman-teman ataupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum yang tadi disampaikan oleh Ibu Kajari, khususnya di bidang perdata, misalnya ada sengketa terhadap tanah, warisnya bagaimana ini, tidak menemukan solusi terkait dengan permasalahannya, kita bisa memberikan saran-saran dan pendapat tentunya. Nanti yang melakukan pelaksanaan eksekusi berikutnya ya masyarakat yang bersengketa tersebut. Jadi itu. Kemudian kita juga bisa memberikan pelayanan hukum tentunya kepada stakeholder kami yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan pendampingan yang tadi Ibu Kajari sampaikan, pendampingan hukum. Sebelum kita memberikan pendampingan hukum, kita kasih dulu nih pemahaman kepada mereka. Apa sih yang dibutuhkan ketika ada permasalahan hukum yang mereka hadapi, sehingga nantinya mereka bisa melakukan mitigasi terhadap permasalahan hukum yang terjadi di kemudian hari. Gitu Mbak Desi. Jadi sifatnya itu gratis dan itu kita berikan sepenuhnya untuk kepentingan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, Ibu, dari banyaknya program yang dilakukan oleh Kejaksaan ini seperti jaksa masuk sekolah, lalu juga jaksa menyapa, dan juga penyuluhan hukum dan bantuan hukum ya dari Perdata dan Tata Usaha Negara, itu kan pasti akan banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi ya Ibu. Nah, kira-kira bisa sedikit dijelaskan mengenai tantangan apa yang dihadapi oleh pihak kejaksaan ketika melakukan program-program tersebut? Terima kasih Mbak Desi, sahabat Muters ya. Tentunya semua pekerjaan ya pasti ada tantangan ya. Di samping juga kita ingin keberhasilan, pasti ada tantangan-tantangan di mana tantangan tersebut harus kita nantinya harus kita selesaikan, kita jalani ya secara bersama-sama ya. Nah, di dalam kita
penyuluhan ataupun pelayanan hukum, tantangan kita karena ini ke masyarakat ya, tantangan kita adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum ya, karena masih rendahnya pengetahuan tersebut, maka kesadaran masyarakat itu sendiri pasti kurang atau belum maksimal tadi. Sebagai contoh misalnya Mbak ya, kita memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah, misalnya ke SMA ya. SMA ini kan sedang mencari jati diri ya, mencari jati diri. Mesti gejolaknya kan tinggi ya, gejolaknya tinggi, keingintahuannya tinggi. Nah, mereka ini karena tadi ingin mengapresiasikan sikap-sikapnya, maka mereka mungkin kadang-kadang tadi sudah naik motor, belum punya SIM ya, tidak pakai helm, kemudian ketemu dengan ini yang lain ya, kelompok yang lain, mereka tersulut dan lain sebagainya. Nah, itu tadi dengan kesadaran yang kurang, kemudian ingin mencari jati diri pada saat kita memberikan ini kurang fokus ya, kurang fokus dalam di dalam menerima, sehingga ada rasa untuk berontak. Oh nggak gitu ya. Aku biasa kok pakai motor tidak pakai helm. Justru itu jadi kita ganteng ya. Kita cantik kan. Di dalam menerima pemahaman-pemahaman ke kami. Nah, bagaimana nanti caranya? Nanti akan kami berikan solusi-solusi ya. Kemudian seperti masyarakat ya, di kelurahan atau di kecamatan, itu kan macam-macam ya Mbak ya, yang ini. Kemudian karena masyarakat ini macam-macam ya, mungkin dia bisa juga ngeyel gitu ya, karena kesadarannya kurang. Oh tidak begitu kok, harusnya yang terjadi di masyarakat itu begini. Nah seperti itu. Nanti kita akan memberikan solusi-solusi yang baik itu bagaimana.